Salam guru penggerak. Jumpa lagi dengan saya Jamie Andrian Matutina, guru kelas 5 SD Negeri Sedakaya 04 Cilacap. Kali ini saya akan mendemonstrasikan penerapan praktik segitiga restitusi yang saya lakukan di sekolah. Berikut rencana aksi saya dalam penerapan praktik segitiga restitusi. Yang pertama, melihat kasus yang ada. Indikatornya menemukan kasus tidak disiplin murid. Kemudian yang kedua, memanggil murid, mana saya melaksanakan proses segitiga restitusi. Yang ketiga, meminta siswa memberikan umpan balik. Murid menuliskan umpan balik dengan lengkap. Proses penerapan segitiga restitusi meliputi 3 tahap berdasarkan prinsip penting teori kontrol. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. 3, menanyakan keyakinan. Kasus pertama, Ronggo, salah satu siswa kelas 5 SD Negeri Sedakaya 04, tidak membawa ganti baju OSIS setelah pelajaran PJOK. Praktik segitiga restitusi yang saya lakukan, yang pertama, menstabilkan identitas dengan menekankan pada Ronggo bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Saya memberitahu Ronggo bahwa Ronggo pasti punya alasan mengapa Ronggo tidak membawa ganti baju OSIS setelah pelajaran PJOK. Kemudian saya meminta Ronggo menceritakan kepada saya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Saya menekankan bahwa kita sudah membuat keyakinan kelas dan menanyakan kepada Ronggo, coba sebutkan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian menanyakan kembali apakah Ronggo meyakininya. Jika Ronggo yakin, apakah Ronggo bersedia memperbaiki dengan membawa baju ganti? Umpan balik yang saya dapatkan. Yang pertama, ketika gurumu mengajak berbicara tentang pelanggaranmu, apakah gurumu menanyakan perasaanmu dengan menggunakan kalimat yang baik? Ronggo menjawab, saya berpikir akan dimarahi Pak Jamie karena saya tidak membawa baju ganti. Ternyata Pak Jamie tidak marah dan memberitahu kalau semua pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, ketika gurumu mengajak berbicara tentang pelanggaranmu, apakah gurumu memahami alasan kamu melakukan pelanggaran itu? Ronggo menjawab, saya tidak membawa baju ganti karena tertinggal di rumah. Pak Jamie ternyata paham. Kemudian yang ketiga, ketika gurumu mengajak berbicara tentang pelanggaranmu, apakah gurumu membantumu menyadari kesalahanmu, menghubungkannya dengan keyakinan kelas? Ronggo menjawab, iya, di kelas sudah ada keyakinan kelas bahwa kita bertanggung jawab menjaga kenyamanan. Salah satunya mengganti pakaian olahraga dengan seragam OSIS. Pak Jamie membuat saya paham bahwa saya juga terlibat dalam menciptakan kelas yang nyaman. Kemudian yang keempat, ketika gurumu mengajak berbicara tentang pelanggaranmu, apakah gurumu membantumu untuk menemukan solusi atas permasalahanmu? Ya, saya lupa membawa pakaian ganti dan Pak Jamie memberi saya kesempatan pada pelajaran kali ini. Saya senang karena tidak dihukum. Minggu depan, ketika olahraga, saya akan bawa pakaian gantinya. Kemudian, bagaimana perasaan Ronggo setelah berbicara dengan guru tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan? Ronggo merasa senang dan lega tidak dimarahi. Kemudian kasus yang kedua. Skenarionya adalah saat pandemi, Kelvin, salah satu siswa kelas 5 SD Negeri Sedakaya 04, pada saat pelajaran di kelas melepas masker yang dipakainya. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Kelvin, sini nak. Bapak ingin bicara sebentar. Ya, Pak. Ya, ada Bapak. Begini Kelvin, Ya, Pak. coba ceritakan kemarin menurut teman-teman kamu nggak pakai masker ya? Iya. Betul ya? Iya, Nggak betul. pakai masker, kenapa? Coba ceritakan. Karena pegel, Pak. Oh, pegah ya? Kalau Sama- pakai masker sesak gitu Iya, ya? sesak. Oh iya. Kamu tahu nggak kira-kira Kelvin, kalau kesepakatan kelas kita kan pakai masker ya, Ya, supaya apa? Supaya tidak menular kan waktu karena kemarin kan kita sempat ada pandemi COVID ya. ya COVID-19. COVID-19, jadi kita harus pakai masker dan teman-teman banyak yang merasa nggak enak gitu karena kamu nggak pakai masker. Kira-kira Kelvin ke depan mau pakai masker lagi tidak? Ya mau. Oh begitu. Ya, kira-kira Kelvin coba ceritakan kalau pakai masker itu
sesuatu yang memberatkan atau tidak? Tidak. Tidak ya, hanya pakai masker saja tidak memberatkan ya. Biasanya Pak Jimmy juga sediakan masker di kelas ya. Kira-kira untuk kalau pakai masker selama seminggu di kelas begitu, itu sesuai dengan keyakinan kelas kita ya. Supaya untuk, coba sebutkan keyakinan kelas kita apa? Menjaga Kebersihan. kebersihan, kemudian Kenyamanan. Nah, itu kamu ingat ya. Jadi salah satunya untuk memakai masker itu supaya kita semuanya nyaman begitu. Ya, terima kasih Kelvin. Semoga besok dilakukan lebih baik lagi ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Silahkan main lagi. Iya, Pak. Ya, Kelvin, saya senang karena tidak disalahkan oleh guru. Karena saya ingin berubah menjadi yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Refleksi saya sebagai guru. Saya sadar bahwa tidak perlu memberikan hukuman kepada murid atas pelanggaran disiplin. Menggunakan seketika restitusi membawa perubahan jangka panjang pada murid saya. Kemudian tindak lanjutnya, saya akan konsisten menerapkan seketika restitusi pada kasus yang saya jumpai sebagai guru. Saya juga akan meminta saran dan pendapat dari kepala sekolah dan bapak ibu guru yang lain. Terima kasih. Beli kelapa di Pulau Bali. Jangan lupa pergi ke pantai. Sekian dan terima kasih dari kami. Semoga lolos validasi modul 1.4. Terima kasih.